Terima kasih untuk pagi hari ini kami hadir di dalam ibadah. Kami percaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai. Terima kasih untuk segala yang boleh kami alami melalui seluruh kejadian dalam minggu-minggu ini. Tuhan, ajar kami untuk punya iman lebih kepadamu. Ajar kami berserah, dan biarlah seluruh yang kami lalui, kami boleh melihat rencanamu yang ajaib. Pagi hari ini urapi hamba-Mu dalam keterbatasan. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus yang menaungi hamba-Mu, beri hati-Mu, dan biarlah setiap kami boleh menangkap isi hati-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu dengan urapan yang berasal dari Roh Kudus, konsentrasi, dan juga kami boleh menyimak firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk anak-anak dan juga remaja. Kami berkati mereka, jadikan mereka generasi penerus, generasi yang cinta akan Tuhan, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang menghormati dan mencintai orang tua mereka. Jadikan mereka anak-anak di dalam-Mu, berkati kakak pengajar sertai selalu. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu. Kami hanya berdoa di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat pagi, apa kabar? Puji Tuhan. Tema kita di bulan April adalah kekuatan di dalam kebenaran, dan biarlah di bulan April ini kita belajar bagaimana kuat di dalam kebenaran Tuhan. Kemarin saya cerita di minggu lalu, banyak orang itu kehilangan kekuatannya karena dia melakukan kesalahan, dan seringkali karena kesalahannya dia tidak bisa menjadi kuat. Kalau orang mau kuat, hendaklah kebenaran itu ada di dalam dirinya terlebih dahulu. Firman Tuhan pada bulan April ini didasari dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang yang datang kepada Bapa-Ku kalau tidak melalui Aku." Firman pada pagi hari ini saya ingin membahas mengenai keuangan di dalam kehidupan kita. Benar di dalam keuangan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita meremehkan atau kita menganggap enteng firman Tuhan mengenai keuangan. Padahal Tuhan seringkali berbicara mengenai keuangan, dan kalau Bapak Ibu Saudara ingin belajar benar di dalam keuangan, tentu saja dasarnya adalah firman Tuhan. Pagi hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ke 11. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dikatakan demikian, tetapi ada seorang laki-laki bernama Ananias. Ia dengan istrinya bernama Safira. Jadi ini sepasang suami istri. Kisah ini ditulis setelah Yesus itu naik ke surga dan Roh Kudus tercurah, dan kemudian kehidupan jemaat Tuhan atau murid Tuhan mula-mula. Dan ada kejadian di mana di sini sebuah tragedi di mana Ananias dan Safira ini adalah sepasang suami istri, dan mereka ini menjual juga sebidang tanah kepunyaan mereka. Dari sebidang tanah yang mereka jual, uang dari penjualannya itu sebagian mereka tahan untuk diri sendiri, dan yang lainnya ia serahkan kepada rasul-rasul. Ananias melakukan itu sepengetahuan dan sepengertian dari istrinya. Kemudian yang menarik adalah demikian, maka Petrus berkata kepada Ananias. Ternyata setelah menjual, pada waktu menyerahkan uang penjualannya, Ananias ini bertemu sama Petrus. Dan pada waktu bertemu sama Petrus, Petrus ngomong gini, "Ananias, mengapa kau biarkan iblis menguasai hatimu sampai kau berdusta kepada Roh Allah dengan diam-diam untuk menahan dirimu sendiri sebagian dari uang penjualan tanah itu?"
Tanah itu engkau punya sebelum engkau menjualnya, dan sesudah tanah itu dijual pun uangnya masih engkau punya juga. Jadi mengapa ada maksud di dalam hatimu untuk berbuat yang seperti itu? Bukan manusia yang engkau dustai, tetapi Allah. Begitu Ananias mendengar perkataan atau kata-kata itu, dia jatuh lalu mati. Semua orang mendengar tentang kejadian itu dan menjadi takut. Bapak Ibu Saudara, paling gampang itu mengintimidasi jemaat atau orang di dalam gereja itu mengenai apa? Mengenai keuangan. Kenapa? Ini terjadi pada masa ini. Petrus saja nggak mengintimidasi, tidak ngomong apa-apa tentang keuangan, tetapi kejadian di mana Ananias dan Safira ini pada waktu mereka menjual tanahnya, dan kemudian saat Bapak Ibu Saudara membaca, dan ada kecurangan di dalam diri Ananias dan Safira, tanpa intimidasi apapun, ternyata Tuhan bertindak. Ananias itu mati, dan umat di situ jadi takut. Ayat yang ke-6 ya, maka datang orang-orang muda membungkus mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian, istri dari Ananias yaitu Safira masuk. Dia tidak tahu apa yang baru terjadi. Jadi Safira ini tahu penjualan tanahnya itu uangnya ditahan. Tapi Safira tidak tahu bahwa pada waktu Ananias datang kepada Petrus menjelaskan dan Petrus menegur, kemudian Ananias mati, ini Safira tidak tahu. Ayat ke-8 saya teruskan. Petrus berkata kepada Safira, coba beritahukan kepada saya, apakah tanah yang engkau dan suamimu jual itu sebanyak ini harganya? Kata Safira, betul itu harganya, jawab dari istri Ananias atau Safira. Lalu Petrus berkata kepadanya, mengapa engkau dan suamimu sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Dengarlah, orang yang menguburkan suamimu sudah kembali. Mereka akan membawa engkau keluar juga. Saat itu juga istri Ananias itu jatuh dan mati di depan Petrus. Dan waktu orang muda itu masuk, mereka menemukan dia sudah mati atau Safira ini mati, lalu membawa mayatnya keluar dan menguburkan di samping suaminya. Maka semua orang percaya dan orang-orang lain yang mendengar tentang peristiwa itu menjadi takut. Oke. Melalui ayat ini saya ingin terangkan sedikit, Bapak Ibu Saudara, Yesus seringkali juga menyinggung mengenai keuangan. Keuangan adalah hal yang sering ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita ngomong, Pak, saya nggak butuh uang, itu adalah sebuah kebohongan. Setiap orang membutuhkan uang. Dan kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Saya akan bawakan 3 hal kenapa saya membawakan firman Tuhan mengenai kebenaran di dalam keuangan. Yang pertama, kalau kita nggak membahas keuangan dengan benar, Bapak Ibu Saudara tahukah bahwa Yesus mati? Boleh diklik slide selanjutnya. Nah ini, Yesus itu mati dan diserahkan kepada Imam Kayafas dan disalib, itu harganya 30 keping perak. 30 keping perak itu kan sejumlah uang. Betul ya? Yesus juga seringkali membawa atau mengutarakan perumpamaan mengenai uang. Mengenai bagaimana menjadi bendahara yang baik, mengenai Tuhan dan Mamon, mengenai apalagi. Banyak sekali Yesus juga berbicara perumpamaan mengenai keuangan. Talenta itu sebetulnya kan juga jumlah uang. Nah, yang ketiga, Yesus juga pernah dijebak oleh orang Farisi mengenai keuangan. Ditanya begini, Yesus, apakah kami sebagai orang Yahudi itu diperkenankan membayar pajak kepada Kaisar Romawi? Kalau kita sebagai orang Kristen nggak mau melek keuangan di dalam kebenaran firman Tuhan dan menganggap keuangan tabu, maka Bapak Ibu Saudara akan menganggap, oh, keuangan itu tidak boleh dibicarakan di gereja. Keuangan tidak boleh dibahas dengan benar di gereja. Maka kita akan lupa bahwa keuangan itu penting sekali untuk ada kita bahas. Hal yang pertama saya ingin bahas mengenai keuangan dan keselamatan. Apakah ada korelasi antara keuangan dan keselamatan? Nah, seringkali kan kita pernah mendengar kalau orang memberikan persembahan Tuhan berkati. Ada bahkan dikatakan kalau orang tidak memberikan persembahan maka dia tidak akan pernah mendapatkan keselamatan. Lalu misalnya ayat ini dipakai untuk
misalnya mendukung antara korelasi yang benar atau hubungan antara kaitan keselamatan dengan keuangan itu benar-benar ada. Diambil dari Kisah Para Rasul ini misalnya, pasal 5 ayat 9. Lalu kata Petrus kepadanya, "Mengapa engkau dan suamimu sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Dengarlah, orang yang menguburkan suamimu sudah datang kembali. Mereka akan membawa engkau keluar juga." Saat itu juga istri Ananias itu jatuh mati di depan Petrus, dan waktu orang muda itu masuk, mereka menemukan dia sudah mati, lalu membawa mayatnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Kemudian ayat ini disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dengan cara demikian. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara itu punya penjualan, punya pendapatan, Bapak Ibu Saudara menyembunyikan hasil penjualan, hasil dari apa yang Bapak Ibu Saudara hasilkan, dan tidak diberikan persembahan kepada Bapak Ibu Saudara, maka Ananias dan Safira ini menjadi contoh bagi Bapak Ibu Saudara, di mana orang yang tidak memberikan persembahan itu akan mendapatkan apa ya? Bukan laknat, tapi mendapatkan murka Tuhan, dan sehingga Bapak Ibu Saudara kehilangan keselamatan. Diambilnya dari ayat ini. Nah, tentu saja hal itu salah Bapak Ibu Saudara. Kalau orang mau lihat ayat ini, ada cara melihat ayatnya itu, jangan cuma dipenggal, kemudian dibawa seperti itu, dan kemudian diartikan seenaknya. Seringkali kalau menyampaikan firman Tuhan itu pasti ya berasanya dari Kisah Para Rasul, misalnya 1 sampai 10. Ya saya bahasnya di situ paling loncat sedikit ke belakang atau ke depan. Memang pada waktu saya kuliah saya diajarin begitu, supaya apa? Supaya tahu konteks ayat yang disampaikan. Kenapa kok Ananias sampai sama Safira ini bisa sampai mendapatkan murka Tuhan? Dan pada waktu dia punya penjualan tanahnya itu kemudian mereka ambil sebagian, dan saat diambil sebagian itu Ananias dan Safira ini mati. Kenapa? Ada alasannya. Ya, alasannya ada di dalam Alkitab juga, dalam firman Tuhan. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, boleh simak. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 34 sampai 36. Ini adalah kisah sebelumnya dari kisah Ananias Safira. Ceritanya gini, pada waktu Yesus itu mati dan bangkit, itu orang-orang di Israel, terutama di dalam mahkamah agama dan orang-orang Yahudi itu, mereka menyebarkan kebohongan. Kebohongannya apa? Bahwa Yesus itu nggak bangkit, tapi mayatnya dicuri. Dan sampai sekarang berita itu masih dipercaya oleh orang Israel. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Yesus pada masa awal jemaat mula-mula itu merupakan orang-orang yang tidak sah secara hukum, dan kemudian orang percaya pada masa Yesus itu mendapatkan aniaya. Ingat, Stefanus itu dirajam batu matinya, dan perajaman batu itu pun disaksikan oleh Saulus, dan itu bukan untuk dihukum tetapi disaksikan bahwa perajaman batu itu betul. Nah, kita balik lagi, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 34, ini menyebabkan cara hidup jemaat mula-mula itu berbeda dengan cara hidup sekarang. Kisah Para Rasul pasal 34 dikatakan demikian, "Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang kekurangan apa-apa. Sebab mereka yang memiliki tanah atau rumah, menjual tanah atau rumah mereka, lalu uang dari penjualan mereka itu mereka bawa dan mereka serahkan kepada rasul-rasul. Kemudian uang itu dibagikan kepada setiap orang yang memerlukannya." Tahu ya, jadi di sini pada waktu jemaat mula-mula itu hidup, karena mereka itu hidup di dalam hukum dan mereka itu dalam istilahnya aniaya, maka mereka menciptakan sistem. Sistemnya adalah gini, orang itu kalau punya tanah, punya penghasilan, itu dibawa ke rasul, diserahkan. Supaya apa? Supaya mereka terpelihara. Ini sama seperti pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, di mana Tuhan memberikan mana. Dari hari 1 sampai ke 6 Tuhan curahkan mana, kemudian hari ke-7 Tuhan itu berhenti mencurahkan mana, tetapi orang Israel selalu kecukupan. Nah, sama di sini juga sama. Ternyata mereka memiliki cara hidup yang menarik sekali.
Begitulah juga dengan Yusuf, ia pun menjual tanah miliknya. Ini bukan Yusuf di perjanjian lama, tapi Yusuf yang berbeda. Lalu uang penjualan itu Yusuf bawa dan serahkan pada rasul. Yusuf ini adalah seorang keturunan Lewi dari Siprus. Rasul-rasul menyebut dia juga sebagai Barnabas. Nah, kita lihat sekarang cara hidup jemaat mula-mula itu ternyata punya komitmen satu. Mereka punya janji kepada Tuhan saat mereka terima uang, saat mereka mendapatkan uang, saat mereka memiliki penghasilan, yang mengelola bukan diri mereka sendiri, tetapi diserahkan kepada rasul. Kenapa kok diserahkan kepada rasul? Karena hidup orang Kristen pada zaman itu di dalam aniaya, mereka ada yang kaya, ada yang miskin. Dan bagaimana supaya caranya terjadi keseimbangan adalah yang mengelola bukan semau mereka, tapi diserahkan kepada rasul yang dipenuhi dengan Roh Allah, supaya ada pelayanan diakonia, di mana yang kurang itu akan dicukupkan, dan yang bercukupan tetap berkecukupan, yang berkelebihan itu mencukupi yang kekurangan. Nah, paham ya? Jadi kita lihat, kalau mau ambil kesimpulan atau ada firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dengar dan itu mengintimidasi atau Bapak Ibu Saudara merasa takut, jangan buru-buru diaminkan. Kita lihat dulu. Jadi kalau balik lagi, apakah ada korelasi atau hubungan antara keselamatan dengan keuangan? Itu secara langsung tidak ada. Orang itu kan diselamatkan oleh karena karya salib Yesus. Siapa di sini yang diselamatkan karena memberikan persembahan yang banyak, boleh angkat tangan. Siapa di sini yang diselamatkan karena memberikan korban persepuluhan, boleh angkat tangan. Siapa di sini yang diselamatkan karena Bapak Ibu setia melayani Tuhan dari Bapak Ibu Saudara muda sampai tua, boleh angkat tangan. Kita sepakat bahwa keselamatan kita itu adalah anugerah dari Yesus Kristus. Sepakat ya sama saya ya, bahwa kita itu selamat karena karya kasih Kristus. Nah, ayat ini dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 itu akan saya jelaskan. Maka Petrus berkata kepada Ananias, katanya, Ananias, mengapa engkau membiarkan iblis menguasai hatimu? Nah, dosa keuangan itu adalah dosa masalah hati. Dan dikatakan sampai kau berdusta kepada Roh Allah. Dengan diam-diam kamu menahan untuk dirimu sendiri sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Nah, dosa keuangan itu seringkali adalah dosa di dalam hati. Dosa yang kita simpen. Nah, kalau keuangan gak pernah dibahas dengan benar, maka yang terjadi adalah Bapak Ibu Saudara akan menjadi, istilahnya apa ya, bukan hasil tambang dari gereja, tapi apa saya bilang ya, Bapak Ibu Saudara akan menjadi orang yang tidak mengerti benar tentang arti persembahan di dalam Tuhan, yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara akan mudah sekali diintimidasi dengan ayat-ayat di mana Bapak Ibu Saudara terpaksa memberikan persembahan. Nah itu, kalau kita nggak pernah bahas benar secara keuangan. Dan kenapa saya bisa membahas keuangan dengan benar seperti ini? Karena dulu saya juga merasa demikian. Kalau saya nggak beri persembahan, kayaknya Tuhan tuh nutup berkat buat saya. Dan saat saya memberikan persembahan, kayaknya saya lega sekali, saya sudah melakukan bagian yang terbaik di mana saya ini membayar keselamatan saya. No, beda sekali. Kalau zaman Taurat itu memang diatur seperti itu, karena apa? Karena orang dari Israel itu keluar juga butuh aturan yang benar. Saya akan bahas sedikit mengenai tahun pembebasan atau tahun Yobel. Tahun Yobel itu bukan untuk orang percaya. Dia akan mendapatkan berkat dari Tuhan untuk orang percaya, enggak. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara baca, tahun Yobel itu di mana tahun orang Israel yang punya budak itu membebaskan budaknya. Coba dibaca deh nanti di Bilangan atau Imamat. Nah, kenapa kok orang Israel itu bisa membebaskan budaknya atau juga harus memberikan kebebasan untuk budaknya? Karena Tuhan itu sudah memberkati mereka selama beberapa tahun. Dan di tahun ke-7 orang Israel itu tidak boleh bercocok tanam. Kenapa? Supaya lahannya beristirahat
dan lahannya tetap subur. Bagaimana orang Israel mendapatkan makanan pada waktu mereka nggak bercocok tanam? Ternyata Tuhan menumbuhkan juga benih-benih yang di tahun ke-7 itu, dan dari benih, dari hasilnya itu mereka boleh memanen. Nah, kita ini lihat, kalau kita baca Alkitab pelan-pelan, kita baca Alkitab benar-benar, makanya sebagai jemaat, kita ini kan sudah punya Alkitab. Jangan dibiarkan Alkitab ini kalau meja makannya agak nggak seimbang, kemudian ini jadikan ganjel buat makan meja makan supaya seimbang. Jangan Alkitab itu ditaruh di rak buku atau di lemari supaya Alkitab ini tetap bagus. Tapi biarkan Alkitab itu kita baca sehingga kita ini nggak mudah ditipu dan diintimidasi oleh hamba-hamba Tuhan juga. Karena sejak zamannya Rasul Paulus itu juga ada hamba-hamba Tuhan yang dalam kehidupannya dia cinta uang, melupakan firman Tuhan, dan kemudian mengintimidasi jemaat supaya jemaat ini jadi penghasilan mereka supaya hidupnya bisa mewah. Oke. Yang kedua, dosa keuangan adalah dosa menyangkut hati. Butuh uang dan cinta uang itu adalah hal yang sangat berbeda ya. Bagian kedua adalah uang dan hati. Boleh diklik selanjutnya. Butuh uang dan cinta uang itu hal yang berbeda. Semua orang butuh uang, tapi jangan jadikan semua orang itu cinta uang. Karena tadi Petrus juga sudah menegur Ananias. Kejahatannya Ananias ini kan waktu dia menyimpan uangnya dan dia simpan penjualannya. Petrus nggak ngomong gini loh, Ananias, kenapa uang persembahanmu gak komplit? Ananias, kenapa engkau tidak jujur dalam persembahanmu? Enggak. Apa yang Petrus katakan? Ananias, kenapa sih kok kamu biarkan iblis itu menguasai hatimu sehingga engkau nggak jujur di hadapan Tuhan? Jadi kan dosanya Ananias ini kan sebetulnya kan dosa masalah hati kan, bukan dosa yang dalam persembahan begitu saja. Lihat perkataan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 21. Perkataan Yesus ini adalah demikian. Karena di mana hatimu berada, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Betul ya? Bapak Ibu Saudara seringkali kalau zaman sekarang tuh cek saldo uang itu mudah sekali. Buka gadget sudah bisa cek saldo. Oh, hari ini ada transferan masuk apa enggak? Oh, hari ini sudah ada pembayaran atau enggak? Oh, hari ini saya keluarin berapa? Saya mau tanya, berapa di antara kita yang sering buka aplikasi perbankan kita atau aplikasi cek saldo, aplikasi apapun yang berhubungan dengan uang? Berapa kali Bapak Ibu Saudara buka itu, dan berapa kali Bapak Ibu Saudara buka Alkitab Bapak Ibu Saudara di handphone? Sering mana? Nah, di situ kita tahu bahwa perkataan Yesus ini sungguh benar. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Oleh karena itu hati-hati. Karena harta sama hati ini dekat sekali. Sebab kalau sudah mulai main hati dengan harta, dengan uang, maka ini yang terjadi. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Sebab dari cinta akan uang timbul apa? Segala macam kejahatan. Nah, di sini mulai muncul korelasi antara keselamatan dan juga keuangan. Kalau orang sudah mulai cinta akan uang, dia sudah mulai melupakan firman Tuhan. Kenapa? Karena dia akan berbuat jahat. Korelasinya tidak begitu saja langsung, tetapi uang akan mengotori Bapak Ibu Saudara. Yang harusnya hati itu dikuasai oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara justru menyerahkan hati Bapak Ibu Saudara itu dikuasai oleh uang. Sehingga saat hati Bapak Ibu Saudara dikuasai oleh uang, Bapak Ibu Saudara mulai jahat. Apa tanda utama Bapak Ibu Saudara hatinya sudah mulai cinta uang? Balik lagi aja ke Alkitab. 1 Timotius pasal 6 ayat 10b dikatakan demikian. Ada sebagian orang yang mengejar uang
Sehingga sudah tidak lagi menuruti ajaran Kristen. Nah, lalu mereka tertimpa banyak penderitaan dan yang menghancurkan hati mereka. Ternyata ciri utama orang yang hatinya dikuasai oleh cinta uang itu apa? Sudah nggak peduli lagi apa kata Alkitab. Sudah tidak peduli lagi kalau dikoreksi oleh Alkitab. Sudah tidak mempedulikan lagi kalau Alkitab berkata apa? Luweh, biar. Saya tidak peduli, yang penting saya hidup, saya berkecukupan. Setelah ada dampak dari cinta uang mengejar dengan cara yang tidak benar, biasanya orang itu akan menyesal sama menderita. Orang yang cinta akan uang, biasanya dia akan menyesal di akhirnya. Kenapa ya saat saya sudah cinta akan uang, saya sudah mulai jahat, kok hidup saya nggak tenang, kok saya nggak baik-baik saja. Karena Alkitab juga katakan orang yang cinta akan uang, dia tinggalkan kehidupan yang benar. Nah, saat orang sudah meninggalkan kehidupan dalam kebenaran, maka kekuatan dalam kehidupannya akan hilang. Kalau orang sudah mulai kehilangan kekuatan, yang terjadi adalah penderitaan dan penyesalan. Contoh gampang gini deh, saya bawakan tubuh saya. Saya merasa kuat, maka saya latihan setiap hari. Dan pada saat saya latihan setiap hari, saya memaksakan diri saya untuk push diri saya maksimum. Satu kali apa yang saya lakukan, itu berdampak. Membuat saya lupa akan kekuatan saya paksakan, saya tinggalkan semuanya yang saya tahu, saya paksakan supaya saya jadi lebih kuat. Nah, pada waktu saya paksakan, ternyata yang terjadi adalah ototnya robek. Saat ototnya robek, sakit. Wah, sakitnya bukan main. Saya sampai nggak bisa tidur, mau nyetir juga sakit sekali. Bahkan saya sakitnya itu mulai dari Surabaya, saya harus setir ke Semarang itu 4 jam dan kemudian ke Magelang 2 jam. Waduh, luar biasa sakitnya. Menyesalnya kapan? Menyesalnya saat semua sudah terjadi. Nah, sama orang yang cinta uang itu menyesalnya terakhir. Kenapa? Dampak dari cinta uang itu enggak langsung. Dampak dari cinta uang itu enggak begitu saja terjadi. Tapi nanti. Penelitian yang terjadi di dalam dunia yang dilakukan oleh penelitian Gokeus dan Ekici ini menemukan adanya hubungan positif antara negara yang religius dan tingginya tingkat korupsi. Semakin religius, semakin korupsinya tinggi. Loh, kok aneh? Orang semakin beriman, kok perihal keuangannya kok nggak benar, kenapa? Karena nggak pernah dibahas dengan benar. Nggak pernah mau menanyakan kepada mungkin pendetanya atau hamba Tuhannya atau kepada kepala agamanya. Dan ini penelitian dicek bener loh. Negara yang religius, yang tingkat keagamaannya itu, berimannya itu kokoh, diukur, ternyata korupsinya tinggi. Wow, menarik ya. Tahukah Yesus itu disalibkan oleh siapa? Pak, Yesus itu disalibkan oleh orang jahat, Pak. No. Besok dalam Jumat Agung, hari Jumat, saya buka tanggalan sebentar, sekalian pengumuman supaya Bapak Ibu Saudara Jumat juga beribadah. Jumat tanggal, bentar, kalender saya. Kalau di kalender saya, Jumat Agung itu jatuh pada 18 April 2025. Besok kita ibadah lagi, ibadah Jumat Agung 18 April 2025. Saya akan membahas mengenai ini. Tahukah Yesus itu disalibkan dan diadili oleh siapa? Diadili oleh orang jahat, Pak. Diadili oleh hakim yang benar, Pak. No, Yesus itu dikasih saksi palsu oleh mahkamah agama yang membayar saksi palsu dan yang membayar Yudas 30 keping perak. Jadi benar kan penelitian dari Gokeus dan Ekici ini? Semakin religius, semakin apa? Korup. Jadi saya nggak mau penelitian ini juga terjadi dalam hidup kita.
semakin kita beriman, semakin gak benar dalam keuangan. No, jangan sampai seperti itu. Apakah menjadikan orang beriman itu lepas dari dosa keuangan? Bapak ibu saudara, kurang dekat apa sih Yudas sama Yesus? Bahkan Yudas itu diangkat sebagai bendaharanya Yesus. Dia yang jadi muridnya, dia yang mengelola keuangan, dia yang jual Yesus. Hati-hati, dosa ini bisa terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai kita jual Yesus untuk keuangan kita. Jangan sampai kita jual Yesus untuk apa? Untuk kepentingan kita. Jangan sampai kita ini jual Yesus apa? Untuk agenda kita, yaitu masalah uang dan hati. Lalu bagaimana caranya supaya iblis ini nggak menguasai hati kita mengenai keuangan? Hal yang ketiga, yang terakhir yang ingin saya bawakan adalah pengelolaan keuangan yang benar di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kelolalah uang Bapak Ibu Saudara itu dengan benar. Ada hal yang positif juga dari Ananias dan Safira yang saya dapatkan ini. Kisah Para Rasul ayat 5 ayat yang kedua. Uang dari penjualan itu sebagian ia tahan untuk diri sendiri dan yang lainnya ia serahkan kepada rasul-rasul. Ia lakukan itu setahu dengan istrinya. Di antara kejelekannya Ananias dan Safira, saya mendapatkan sesuatu yang baik. Keuangan dalam keluarga itu harus terbuka. Jangan tutup-tutupi. Misalnya gini, kalau seorang suami bekerja, kemudian suaminya dalam kondisi yang tidak baik, haruslah suaminya itu juga bilang sama istrinya, yang pekerjaanku lagi agak susah, ngirit dikit ya. Nah itu kan yang gak apa-apa. Jangan sebagai suami itu merasa egonya tinggi. Kemudian karena egonya tinggi, dia gak mau buka kondisi keuangannya. Biasanya hidupnya udah mewah, pergi kemana-mana. Saat hidupnya tidak baik-baik, keuangannya gak baik-baik, kondisi perusahaannya sedang ada efisiensi, gak berani ngomong sama istrinya. Istrinya gak tahu, belanjalah dia seperti biasa. Dan kemudian suaminya bilang sampai akhir hayat terakhir ngomong gini, yang uangnya habis. Nah kemudian kan kalau sudah uangnya habis, keuangannya gak benar, ya mulai kan tergoyah, mulai hatinya goyah. Oleh karena itu kelola keuangan dengan benar. Saya ada cerita kemarin dari seorang pengusaha di Singapura. Pengusaha di Singapura ini adalah pengusaha yang kerja di tempat kerja perusahaan asing yang cukup besar. Nah dia ini selalu bawa anaknya bersama istrinya itu pergi ke tempat yang indah dan selalu duduk di pesawat kelas bisnis. Saya sampai sekarang naik kelas bisnis itu baru sekali. Itu pun karena terpaksa. Tahun 99 atau 2000 naiknya Lion Air pada waktu itu. Gara-garanya simple. Saya masuk ke bandara itu terlambat check-in. Harusnya check-innya itu 1 jam. Saya itu terlambatnya itu 55 menit. Baru terlambat 55 menit. Petugas bandara, tahunnya itu tahun 2000, tahun 99. Dibilang waktu saya check-in, Pak, tiket Anda sudah nggak bisa dipakai. Waktu itu saya masih anak-anak, Ding. Katakan, Dek, tiketmu sudah nggak bisa dipakai. Saya pusing kan. Waktu itu handphone ya baru ala kadarnya. Saya cuma bisa kabari orang tua saya untuk dijemput. Saya harus pulang itu jam 5 sore. Nah, pada waktu itu saya doa sama Tuhan. Tuhan gimana ya caranya supaya saya bisa pulang, tolongin deh Tuhan. Kalau saya nggak pulang, saya nggak tahu nih pulangnya kapan. Mau inap di mana saya nggak tahu. Saya dekat lagi ke counter. Dek, ini ada yang namanya tiket tapi harus bayar tambah. Cuma ada tempat bisnis. Ternyata tiket saya dijual ke orang lain dan tiket bisnis saya ini ternyata adalah uang suapan untuk si penjaga counter pada waktu itu. Saya baru tahu sekarang. Itulah kalau orang tidak benar seringkali memanfaatkan kondisi dan situasi ya. Padahal saya ini kan ya anak-anak,
Kalau saya nggak pulang, saya nggak tahu mau kemana. Kok nggak ada rasa kasih gitu ya. Oke, balik ke cerita tadi. Ada bisnismen ini kerja, seringkali bawa ke luar negeri, anaknya 3 selalu naik bisnis. Satu kali suaminya ini merasa jauh dari anak dan istrinya, dan kemudian dia berhenti dari pekerjaannya. Dan pada waktu dia berhenti dari pekerjaannya, dia ini kerja di salah satu tempat di mana dia itu gajinya itu jauh lebih rendah, tapi memberikan dia waktu lebih sama anak-anaknya dan juga memberikan waktu lebih sama istrinya. Kemudian dia ngomong sama istrinya dengan baik gini, keluarganya dikumpulkan semua. Anakku, hai istriku, aku ini sekarang kerja bukan di tempat yang lama. Kalau dulu kita pergi itu bisa mewah, tapi sekarang karena tempat kerjaku ini gajinya lebih sedikit, ya kita mungkin pergi nggak sesering dulu. Karena kita juga ada kebutuhan untuk sekolah dan lain-lain dan untuk rumah. Dan kalau kita pergi pun naik kelas ekonomi yang paling murah dan kita cari tiket murah. Tahu Bapak Ibu Saudara, pada waktu ngomong itu istrinya bukannya marah-marah, tapi nggak apa-apa sayang, asal ada waktu bersamamu itu lebih daripada uang yang berlebihan. Anak-anaknya lebih menarik lagi. Papa, yang kami inginkan tuh bukan pergi dengan kelas yang terbaik, bukan naik yang mewah-mewah, tapi waktu bersama dengan engkau. Wow, mendengar itu ayahnya terenyuh dan dia sedih. Kenapa aku nggak ambil keputusan itu dari dulu ya? Ada cerita menarik lagi dari Indonesia. Ada seorang pasangan suami istri yang baru aja menikah. Waduh, lagi honeymoon, lagi seneng-senengnya. 3 hari cerai. Lo abis menikah, abis seneng kok 3 hari cerai. Ternyata pada waktu setelah menikah, suaminya ini bilang, sayangku, aku ini punya keuangan yang menanggung utang yang banyak. Istrinya gak terima karena dia pikir keuangannya baik-baik saja. Nah, anak-anak, remaja-remaja, orang tua, dengarkan. Kalau cari pasangan juga harus perhatikan keuangan. Jangan sampai kita tidak memperhatikan keuangan dan itu menyulitkan masa depan kita. Kata Alkitab juga sama orang itu mudah sekali goyah saat keuangannya tidak kuat. Keuangan yang kuat itu juga diperlukan di dalam keluarga, di dalam kehidupan kita. Makanya jangan tabu untuk berbicara mengenai keuangan di dalam keluarga, di dalam gereja atau dimanapun kita berada. Yang terakhir, saya balik ke kasusnya Ananias dan Safira ya. Kesalahan mendasarnya apa sih Ananias dan Safira ini kok sampai dia menahan uang penjualan tanah itu? Kesalahan mendasarnya ini satu, meragukan pemeliharaan Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 34, 35 dan 36 itu kan sudah dikatakan pada waktu mereka ini menyerahkan penjualan, semua orang Kristen ini menyerahkan penjualan kepada para rasul. Hidup mereka ini dipelihara oleh Tuhan, tidak ada yang kekurangan, semuanya berkecukupan. Nah, Ananias dan Safira ini dia menyimpan uangnya karena mereka itu meragukan pemeliharaan Tuhan. Ini bukan berasal dari saya, ini berasal dari salah satu buku tafsiran Alkitab yang dipakai oleh orang-orang yang belajar Alkitab sampai sekarang. Nama bukunya adalah Komentar Alkitab Terhadap Perjanjian Baru yang ditulis oleh Matthew Henry. Jadi saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, saya pada waktu menyampaikan firman Tuhan, saya nggak cuma baca ayat Alkitab kemudian saya mau nyampein apa ya. Kemudian ayat Alkitab saya comot sana sini, saya sampaikan pada Bapak Ibu Saudara. Enggak, pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan pada minggu, kenapa saya sering kali itu kalau ditanya sama istri saya atau sama worship leader, Pak, tema firman Tuhannya apa? Saya belum tahu. Karena pada waktu saya menggali isi Alkitab, apa yang saya tanamkan di otak mengenai isi Alkitab yang saya baca itu belum tentu hasilnya sama dengan penggalian setelah saya baca banyak sekali panduan-panduan untuk menggali Alkitab. Sama seperti ini. Tadinya saya ingin membawakan Bapak Ibu Saudara untuk benar dalam keuangan, tapi ternyata ada sangkut pautnya dengan keselamatan.
ada sangkut pautnya dengan pemeliharaan Tuhan, ada sangkut pautnya dengan hati. Nah, di sini kita belajar, orang kalau mau benar di dalam keuangan, panduannya apa sih? Panduannya percaya sama pemeliharaan Tuhan. Panduannya kuatlah keuangan Bapak Ibu Saudara dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara jangan sampai menggantikan Tuhan dengan uang. Ini yang ketiga, yang terakhir. Karena banyak sekali orang yang percaya sama Tuhan awalnya, dan pada waktu semuanya goyah, dia mulai, aduh, apa Tuhan bisa menyelesaikan masalah saya ya? Kok kayaknya uang lebih bisa menyelesaikan masalah? Orang yang bekerja itu harus percaya, pekerjaan itu asalnya dari Tuhan. Hasil pekerjaan itu juga asalnya apa? Anugerah Tuhan. Dan jangan Bapak Ibu Saudara terlalu sering komplain sama Tuhan dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Karena apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara jalani, Tuhan ada di situ. Amin. Susah loh ngaminin ini. Kondisi keuangan zaman sekarang itu adalah kondisi keuangan paling tidak menentu. Beneran. Udah, mungkin Bapak Ibu Saudara tahu bagaimana presiden kita menghadapi kondisi keuangan yang sedang tidak baik. Biro Pusat Statistik Indonesia mencatatkan bahwa pembelian retail Indonesia sedang menurun. Ini secara teknis kita tahu, sepi semuanya. Yang jualan sepi, yang ini sepi. Kemudian Amerika mulai menerapkan ini, dari Tiongkok mulai menerapkan ini. Kemudian pemerintahan Indonesia memberlakukan kebijakan yang mungkin agak aneh buat kita. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, mau menerapkan apapun, kalau Tuhan tidak ada di negeri kita, semuanya kacau. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang Kristen? Kritik pemerintah? Marah sama pemerintah? Marah sama Tuhan kok bisa seperti ini? No. Dalam kesusahan, dalam pergumulan, dalam segala situasi, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Lalu apa yang orang Kristen harus lakukan? Percaya sama Dia. Bekerjalah dengan baik, dengan ucapan syukur. Tahun lalu saya juga mau efisiensi di perusahaan saya, di salah satu pekerjaan yang saya alami. Tahukah kemarin terakhir saya ngomong gini, sudah lupakan dulu apa yang harus kita lakukan, yang kita rencanakan. Yang kita lakukan sekarang harusnya apa? Jangan sampai kita ini membuat aturan yang baru, sampai semuanya itu tidak nyaman dan kemudian semuanya resah. Udah, lakukan aja seperti tahun lalu. Kemudian kita ngomong dengan benar kepada orang-orang sekitar kita, ayo kita sama-sama melalui keadaan yang tidak enak ini bersama-sama. Kalau kita mau egois, tidak memperhatikan kepentingan satu dengan yang lainnya, kita akan jatuh bersama-sama. Dalam keuangan, di dalam perusahaan pun saya juga melakukan hal yang sama. Saya cuma bisa pegang sama Tuhan. Setiap pagi saya doa buat keluarga saya, buat penginjilan di Indonesia, buat negara, kemudian juga buat pekerjaan, buat pelayanan. Kenapa saya mendoakan itu semua? Nah, cuma satu hal yang saya pegang. Sekalipun bumi bergoncang, sekalipun semua runtuh, apa yang tetap? Kasih Tuhan dan firman Tuhan tidak pernah lenyap. Lalu kenapa kita ketakutan? Kenapa kita komplain berlebihan? Kita sampai tidak punya pegangan yang erat menjalani hidup, padahal Tuhan selalu menyertai kita. Saya undang para pelayan maju ke depan. Kesimpulan, pengelolaan keuangan yang benar dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, akan membawa kita makin melekat pada kebenaran Tuhan. Ya, saya ngomong seperti ini, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa bilang, ya Bapak enak punya keuangan yang Bapak Ibu Saudara bisa saya andalkan. Setiap orang kalau memandang orang lain itu mungkin lebih enak ya. Kadangkala apa yang saya alami mungkin Bapak Ibu Saudara juga
nggak mengerti. Ada saat dimana kondisi keuangan di perusahaan saya itu untuk bayar pegawai aja itu kurang, beneran kurang. Sampai saya harus menggunakan uang pribadi saya, uang pribadi dari rekan saya supaya gajinya terbayar. Lah kenapa kok kami melakukan itu? Harusnya kalau mau cuek-cuek kita bilang dong sama karyawan, sama orang-orang yang terima uang, ini perusahaan kita belum dibayar nih, yuk kita sama-sama menderita. Tapi kan di sisi lain, saya juga punya penghasilan yang lain, rekan saya punya penghasilan yang lain, kemudian kita sepakat nih, udah masukin uang kita sebagai pinjaman sementara. Kalau nanti itu sudah dibayar, ya uang itu dikembalikan. Tahu Bapak Ibu Saudara, setelah kami memberikan uang pribadi kami, belum juga tagihan kami ini dibayar, belum. Apa yang terjadi? Kami harus ke bank, kami harus minta pinjaman ke bank. Pada waktu itu dari bank minta laporan keuangan kami. Saya kasih ini laporan keuangan. Orang bank itu ngomong gini, Pak, ini laporan keuangan Bapak ini kondisinya nggak sehat. Karena memang Bapak ini sedang dalam, uangnya sedang kurang. Kalau Bapak mau, itu laporan keuangan Bapak harus dirubah dulu, jadi sehat dulu, jadi punya uang dulu supaya bank baru mau kasih uang. Saya cuma bilang gini, Pak, saya nggak mungkin rubah laporan keuangan saya. Lah memang kondisinya seperti ini. Kalau mau kasih pinjaman, ya kasih aja. Kalau nggak mau kasih pinjaman ya sudah. Saya ngomong gitu itu dengan satu pikiran, matang. Kalau suruh nombok lagi uangnya udah nggak ada. Dan dilaluin sama saya dengan rekan saya. Akhirnya tahu apa nggak Bapak Ibu Saudara? Dengan uang yang ada ternyata bank juga mau kasih pinjem. Ya, intinya saya mau cerita gini. Dalam kesusahan, hati itu sering diuji. Dan diujinya tuh seringkali untuk melakukan sebuah hal yang tidak baik. Saya kalau disuruh merekayasa keuangan, suruh merekayasa beberapa hal dalam pekerjaan saya paling males. Kenapa? Saya baca Alkitab. Saya baca firman Tuhan. Saya seringkali sampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Mosok saya ngajarin, tapi saya tidak melakukan. Kalau kata papa saya, gajah dibelangkoni. Iso ngajar, iso nglakoni. Istilahnya gitu ya. Saya cuma punya pesan sama Bapak Ibu Saudara satu. Dalam kondisi yang seperti ini, mau kuat di dalam keuangan kita, benarlah di dalam Tuhan dulu yang nomor satu. Yang nomor dua, kelolalah keuangan Bapak Ibu Saudara dengan benar. Yang ketiga, tetaplah percaya pada pemeliharaan Tuhan. Mari kita berdoa ya. Lagu yang terakhir tadi boleh kita nyanyikan bersama-sama. Kita percaya kalau bunga bakung di ladang itu didandanin sama Tuhan. Apalagi kita orang percaya. Kalau burung gereja di udara, mereka tuh bukannya gak bekerja, tapi mereka gak nyimpen dalam satu lumbung, tapi Tuhan juga pelihara. Saya kalau pagi itu bangun jam 6:15 itu, saya bangun itu ada burung pipit yang dia ciap-ciap atau cemluit lah, dan itu mengindahkan pagi hari saya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan iman. Apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, biarlah lagu ini jadi kekuatan.